Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMC, apa kabar? Gimana cicilan motor? Aman? Cicilan rumah belum kelar? Kuota internet jebol buat anak-anak sekolah online? Ya, itu semua nggak terjadi sama kalian aja kayaknya. Tapi Mimin pun juga. Nah, daripada pusing terus berkepanjangan, kita langsung aja lihat video MMC yang baru. Ada pertanyaan bagus. Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada banyak ustadz-ustadz kondang seperti UAS, Ustadz Abdul Somad, Wah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Siau, Ustadz Salim Afila, dan masih banyak lagi. Ya, apa perbedaan yang mendasar antara Syiah dan Sunni? Kok bisa orang-orang Syiah dikatakan tersesat jauh? Simak penjelasannya dengan menonton video ini sampai akhir. Pastinya hanya di MMC, Mishkat Media Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar senantiasa menyebarkan dakwah Islam. Sebagai muslim yang kafah, kita meyakini adanya rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Sebaliknya, kaum Syiah meyakini ada 5 rukun iman. Yang pertama, iman kepada keesaan Allah. Kedua, iman kepada keadilan. Yang ketiga, iman kepada kenabian. Yang keempat, iman kepada imamah, yaitu kepemimpinan 12 imam. Dan kelima, iman kepada hari ma'ad atau hari kiamat. Lalu apa saja 5 hal mendasar yang membedakan Syiah dengan kita sebagai Sunni? Pertama, ada imamah dalam rukun iman mereka. Imamah ialah keyakinan Syiah bahwa kepemimpinan Ali dan keturunannya dari garis Husain merupakan pokok-pokok keimanan, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Kok hampir sama dengan Sunni? Bedanya dikatakan tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman seseorang Muslim di dalam Syiah jika dia tidak beriman kepada Ali atau tidak beriman bahwa Ali adalah khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga halnya dengan 11 imam keturunan Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang berani menolak hal ini atau meragukannya, maka dia adalah kafir mutlak yang akan kekal di neraka. Seperti inilah riwayat-riwayat yang tercantum di dalam kitab Al-Kafi dan kitab-kitab lainnya yang mengupas masalah akidah mereka. Atas dasar inilah, sebagian besar kaum Syiah mengkafirkan ahlu sunnah wal jamaah secara umum, bahkan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hal ini dikarenakan akidah ahlu sunnah berbeda dengan akidah mereka. Bahkan ahlu sunnah tidak mengakui akidah seperti ini dan menganggap bahwa akidah ini adalah batil dan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, Mushaf Fatimah. Kaum Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang dipegang kaum muslimin telah disimpangkan oleh para sahabat. Gimana? Aneh nggak sob? Sehingga tidak semua ayat Al-Quran masih otentik. Beberapa ayat telah diubah dan sebagian besar dibuang para sahabat. Karena itu mereka mengakui sebagian Al-Quran yang dipegang kaum muslimin dikutip dari kitab Usul Al-Kafi karangan Imam Al-Kulaini itu sudah tidak otentik sama sekali. Jadi banyak ayat Al-Quran yang sudah tidak bisa, yang tidak relevan, yang tidak bisa digunakan dan tidak bisa diandalkan lagi. Syiah memiliki Al-Quran versi lain yang tidak ada dalam Al-Quran yang beredar di tengah kaum muslimin pada umumnya. Jumlah ayatnya 17.000. Ada 2 keterangan yang mereka sampaikan. 1. Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Fatimah. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berikan hanya ke Fatimah. Oh gitu ya. Hebat juga ahli sejarah Syiah ya. Jibril itu salah sasaran. Seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun disampaikan kepada Muhammad SAW sehingga Al-Quran ini tidak otentik karena tidak melalui jalur Ali radhiyallahu anhu. Hanya saja keyakinan ini hanya dimiliki sekelompok Syiah yang ghulu. Wah, kalau ini benar-benar kelewatan ya Sobat MMC, sampai standar malaikat Jibril saja jadi korban akidah sesatnya. Ya nggak peduli mau Syiah Rafidho atau Syiah yang ghulu, kayak ini sudah benar-benar pelecehan akidah kalau menurut Mimin ya.
Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa sih perbedaan antara Syiah dan juga Sunni? Yang ketiga, hal yang mendasar adalah mereka mencaci para sahabat Rasulullah. Yang gak kalah dahsyat ya. Mereka mengkritik, mengecam, dan akhirnya berani mencela sahabat-sahabat Nabi. Serta merendahkan martabat mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila mereka menyebutkan salah seorang sahabat, katakanlah Abu Bakar, Umar atau Aisyah, bukannya mengatakan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, untuk mendoakan mereka. Tetapi justru mengatakan la'natullah alaihim, la'natullah alaiha atau la'natullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sampai mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja, seperti Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Untuk mendukung pemikiran ini, mereka juga berani membuat hadis-hadis palsu tentang kejelekan sahabat tertentu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita pakai nalar, berpikir logis. Padahal ketika mereka mencela sahabat, secara tidak langsung mereka juga telah mencela Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini. Gurunya sahabat itu siapa? Rasulullah SAW. Kalau mereka kafir, berarti yang mengajarkannya pun kafir juga. Karena agama seseorang itu tergantung pada agama teman-temannya. Seseorang bisa dicela gara-gara temannya, karena temannya itu sesat atau menyesatkan. Secara tidak langsung pula, mereka telah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilih dan mempercayakan risalah yang paling utama kepada Rasulullah. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa celaan kepada para sahabat adalah kedustaan besar, permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan juga syariat-syariatnya. Yang keempat, taqiyah. Al-Mufid dalam kitab Tashihul Li'tiqad berkata, taqiyah adalah merahasiakan al-haq atau kebenaran dan menutupi diri dalam meyakininya, berkamuflase di hadapan para penentang dan tidak mengusik mereka dengan apa saja yang akan menyebabkan bahaya bagi agama dan dunia orang-orang Syiah. Yusuf Al-Bahrani, tokoh Syiah abad 12 Hijriah berkata, maksud dari taqiyah tersebut adalah menampakkan kesamaan sikap dengan para penentang dalam apa yang mereka yakini karena takut kepada mereka. Al-Khumaini, imam besar Syiah berkata, taqiyah artinya seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan realita atau melakukan sesuatu yang berseberangan dengan aturan syariah guna menyelamatkan nyawa, kehormatan, atau kekayaan. Intinya gini aja, mereka akan menjadi NU ketika bersama lingkaran orang-orang NU. Aswaja atau menjadi aswaja ahlu sunnah wal jamaah ketika berada di lingkungan aswaja. Wah, gimana? Jelas kan? Kalau dalam bahasa halus kita orang Sunni ya, hal itu disebut sebagai nifak. Pelakunya bisa disebut sebagai muna. Muna, ya munafik maksudnya. Dasar munafik. Oke, yang terakhir, yang kelima. Ini nih yang ditunggu sama sobat MMC sekalian kayaknya. Apa coba? Iya, pasti tahu. Yakni menghalalkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Jika kaum muslimin memiliki pandangan bahwa pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan jalan untuk menjaga kesucian harga diri mereka, namun kaum Syiah memiliki pandangan lain. Mereka mempraktikkan apa yang disebut nikah mut'ah. Tentu saja mereka tidak ridho kalau nikah mut'ah disejajarkan dengan perzinahan yang memang benar-benar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarif nikah mut'ah dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu, tanpa memperhatikan perwalian dan saksi. Masya Allah. Untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya, tanpa terkait hukum perceraian dan warisan. Ada dua kesalahan besar telah dilakukan kaum Syiah ketika memberikan tinjauan tentang nikah mut'ah. Yang pertama, penghalalan nikah mut'ah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuk penghalalan mereka nampak dari kedudukan nikah mut'ah itu sendiri di kalangan mereka. As-Saduq di dalam kitab Man La Yadurruhul Faqih dari As-Sadiq berkata, sesungguhnya nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama pendahuluku. Barang siapa mengamalkannya, maka dia telah mengamalkan agama kami.
Sedangkan barang siapa mengingkarinya, maka dia telah mengingkari agama kami dan meyakini selain agama kami. Di dalam halaman yang sama, As-Saduq mengatakan bahwa Abu Abdullah pernah ditanya, apakah nikah mut'ah itu memiliki pahala? Maka beliau menjawab, bila dia mengharapkan wajah Allah secara ikhlas, maka tidaklah dia membicarakan keutamaan nikah tersebut kecuali Allah tulis baginya satu kebaikan. Apabila dia mulai mendekatinya, maka Allah ampuni dosanya. Apabila dia telah mandi dari berjima ketika nikah mut'ah, maka Allah ampuni dosanya sebanyak air yang mengalir pada rambutnya. Luar biasa ini statementnya, mengerikan. Yang kedua, kesalahan besar yang dilakukan Syiah, akad nikah mut'ah itu sendiri. Di dalam Al-Furu' min Al-Kafi, kitab besar orang Syiah, karya Al-Kulaini, dia menyatakan bahwa Ja'far As-Shadiq pernah ditanya seseorang, apa yang aku katakan kepada dia, wanita yang akan dinikahi, bila aku telah berduaan dengannya? Maka beliau menjawab, engkau katakan, aku menikahimu secara mut'ah, berdasarkan kitabullah dan sunnah nabinya. Namun engkau tidak mendapatkan warisan dariku, dan tidak pula memberikan warisan apapun kepadaku selama sehari atau setahun dengan upah senikahi dengan upah yang aku berikan atau dirham demikian dan demikian. Engkau sebutkan jumlah upah yang telah disepakati baik sedikit maupun banyak. Apabila wanita tersebut mengatakan, iya, berarti dia telah ridho dan halal bagi si pria untuk menggaulinya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira jika mereka imam-imam mereka diajak bernalar dengan benar ya, apakah mereka rela istri, anak, perempuan mereka diajak untuk nikah mut'ah? Hari ini dinikahi dengan tarif, besok pagi diceraikan. Kalau saya sebagai laki-laki, 1000% saya akan menolak. Karena itu tidak masuk akal sama sekali. Wa iyyak na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Sobat MMC, share video ini jika Anda merasa mendapat manfaat, karena sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.